Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya. Lalu kami pudarkan pandangan mereka. Maka rasakanlah azab dan ancaman-ancamanku, Surat Al-Homar, ayat 37. Kemudian para malaikat mendekati Lut guna memberitahukan pembinasaan kaumnya sebagai kabar gembira baginya. Para malaikat berkata, sesungguhnya saat yang diancamkan kepada mereka adalah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Lut menjalankan perintah Tuhannya. Dia membawa ahlinya kecuali istrinya. Lut memerintahkan mereka agar tidak seorang pun menoleh ke belakang pada saat mereka mendengar azab yang ditimpakan kepada kaum Lut. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu bagian atasnya menjadi bagian bawah. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang dibakar secara bertubi-tubi, ayat 82. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Azab itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim, ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala datang azab kami, yang terjadi pada saat matahari terbit, kami jadikan negeri kaum Lut itu, yakni Sodom, bagian atasnya menjadi bagian bawah, yakni kami membalikannya berada di atas kepala mereka. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang dibakar, yakni dari tanah yang membatu, kuat, keras, dan besar. Secara bertubi-tubi, yakni penurunan yang satu mengiringi penurunan yang lain saat jatuh menimpa mereka. Firman Allah Ta'ala, yang diberi tanda, yakni ditandai dan dicap dengan nama-nama sasarannya. Pada setiap batu ditulis nama orang yang akan ditimpanya. Para ulama mengatakan bahwa batu itu diturunkan kepada penduduk negeri dan kepada penduduk negeri itu yang tengah berada di negeri-negeri sekitarnya. Tatkala salah seorang kaum Lut sedang berbincang dengan manusia lain, tiba-tiba datanglah batu dari langit lalu menimpa dirinya yang berada di tengah-tengah manusia, kemudian membinasakannya. Batu itu terus menghujani mereka yang berada di negeri-negeri lain sehingga tidak ada seorang pun dari kaum Lut yang tersisa. Mujahid berkata, bahwa Jibril memegang kaum Lut dan membawa mereka berikut ternak dan harta benda mereka. Lalu Jibril mengangkat mereka sehingga penduduk langit mendengar gonggongan anjing mereka. Kemudian Jibril menghempaskannya. Qatadah dan yang lainnya berkata, telah sampai riwayat kepada kami bahwa tatkala pagi tiba, Jibril menebarkan sayapnya. Kemudian dia menghimpunkan dengan sayapnya itu ke bumi kaum Lut berikut segala isinya seperti gedung-gedung, ternak, batu, dan pepohonan serta segala perkara yang ada di atasnya. Jibril merengkuh semuanya itu dalam sayapnya, lalu memeras dan melipatnya di dalam sayapnya itu. Kemudian Jibril membawanya naik ke langit dunia sehingga penduduk langit dapat mendengar suara manusia dan anjing. Kemudian Jibril memuntahkannya ke bumi secara terbalik. Maka sebagian yang satu menghancurkan yang lain. Lalu mereka dilempari dengan batu dari tanah keras. Muhammad bin Ka'ab Al-Kurdi berkata, negeri kaum Lut terdiri atas 5 wilayah. Sodom, inilah wilayah yang paling besar. Syubah, Saude, Gamorah, dan Dauha. Kesemua negeri itu dibawa oleh sayap Jibril. Kemudian Jibril membalikannya lalu membunuh dan membinasakan mereka serta daerah-daerah sekitarnya yang dihancurkan pula seperti difirmankan Allah, dan negeri-negeri yang dihancurkan. Allah menghujani mereka dengan batu dari tanah keras. Firman Allah Ta'ala, azab itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim, yakni azab semacam ini tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim seperti kezaliman kaum Lut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan, yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu dikatakan, barang siapa yang kamu jumpai melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan yang diperlakukannya. Hadis Ahmad. Imam Syafi'i dan sejumlah ulama berpendapat bahwa pelaku sodomi harus dibunuh, baik dia sebagai muhsan, artinya perbuatan yang dianggap keji, buruk, dan sangat dilarang Allah, maupun gair muhsan,
artinya penzina atau pelaku yang belum pernah menikah. Sebagai pengamalan hadis di atas, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku sodomi harus dihukum dengan dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dihujani dengan batu sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap kaum Lut. Allah lah yang maha mengetahui kebenaran. Dan kepada Madian, saudara mereka Syuaib, dia berkata, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Tidak ada Tuhan bagimu melainkan Allah. Dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan yang baik dan sesungguhnya aku mengkhawatirkanmu akan azab hari yang membinasakan." Ayat 84. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada Madian." Mereka adalah sebuah kabilah Arab. Mereka tinggal di tempat antara Hijaz dan Syria, yaitu dekat Ma'an. Negeri mereka dikenal dengan nama penghuninya, maka disebutlah Madian. Allah mengutus kepada mereka Syuaib. Dia merupakan penduduk Madian yang paling mulia keturunannya. Oleh karena itu, Allah berfirman, saudara mereka Syuaib. Dia menyuruh mereka beribadah kepada Allah Ta'ala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Syuaib melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihatmu dalam keadaan yang baik, dalam penghidupanmu dan rezekimu. Sesungguhnya aku khawatir apa yang kamu miliki itu akan dirampas karena kamu melanggar perkara yang diharamkan Allah. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkanmu akan azab yang meliputi, yaitu di negeri akhirat. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka serta janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat 85. Sisa dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu merupakan orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Ayat 86. Allah Ta'ala melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan apabila memberi kepada manusia. Kemudian Syuaib menyuruh mereka supaya memenuhi takaran dan timbangan dengan adil baik pada saat mengambil maupun memberi. Dia melarang mereka berbuat congkak di muka bumi dengan melakukan kerusakan. Dahulu, mereka suka menyamun. Firman Allah Ta'ala, sisa dari Allah adalah lebih baik bagimu. Ibnu Jarir berkata, keuntungan yang kamu peroleh setelah memenuhi takaran dan timbangan adalah lebih baik bagimu daripada mengambil harta orang lain. Penafsiran Jarir ini berasal dari Ibnu Abbas. Aku, Ibnu Katsir, berkata, penggalan ini menyerupai firman Allah Ta'ala, katakanlah, tidaklah sama antara keburukan dengan kebaikan, walaupun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Firman Allah Ta'ala, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu, yakni bukan pemantau dan pemelihara. Yakni, lakukanlah hal itu. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Ayat 87. Mereka berkata kepada Syuaib dengan nada membungkamnya semoga Allah menistakan mereka, apakah sembahyangmu, yakni bacaanmu, menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, yaitu berhala-berhala dan patung-patung, atau melarang kami melakukan apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Lalu kami meninggalkan pengurangan takaran lantaran mematuhi ucapanmu. Harta itu adalah milik kami. Kami dapat memperlakukannya menurut kemauan kami. Sementara As-Sauri menafsirkan bahwa yang mereka maksud dengan harta adalah zakat. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Menurut Ibnu Abbas dan ulama lainnya, mereka berkata demikian untuk mengolok-olok Syuaib. Semoga Allah melaknat dan menistakan mereka. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku darinya rezeki yang baik?
Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Ayat 88. Syuaib berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, bagaimana menurut pendapatmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, mengenai apa yang aku serukan kepada kalian, dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, yaitu kenabian atau rezeki yang halal?" Kedua tafsiran ini memungkinkan. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu, dengan mengerjakan apa yang aku larang. Qatadah menafsirkan, Syuaib berkata, "Tidaklah aku melarang kalian dari sesuatu dan dari mengerjakannya kecuali karena aku hanya bermaksud mengadakan perbaikan, reformasi, selama aku masih berkesanggupan. Perintah dan laranganku atas kalian hanyalah dimaksudkan untuk memperbaiki kalian sesuai dengan upaya dan kesanggupanku. Dan tidak ada taufik bagiku, sehingga upayaku itu mencapai kebenaran seperti yang aku kehendaki, melainkan dengan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal, dalam seluruh persoalanku, dan hanya kepadanya lah aku kembali." Mujahid menafsirkan Unyib dengan kembali. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Usaid, bahwa Nabi bersabda, "Jika kalian mendengar hadis dariku yang dapat diterima hatimu dan dapat melembutkan perasaan dan kulit wajahmu, serta kalian menganggapnya dekat dengan kalian, maka akulah orang pertama mengamalkannya. Namun, jika kalian mendengar hadis dariku yang tidak dapat diterima hatimu dan diingkar oleh perasaan raut wajahmu, dan beranggapannya yang jauh dari kalian, maka akulah orang pertama menjauhinya." Sanad hadis ini sahih. Maksudnya wallahualam, kebaikan apa saja yang aku sampaikan kepada kalian, maka akulah orang yang pertama memilikinya. Dan keburukan apa saja yang aku sampaikan kepada kalian, maka akulah orang yang pertama kali menjauhinya. Aku tidak berkehendak untuk menyalahi kamu, dengan mengerjakan apa yang aku larang. Hadis Ahmad. Hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu, menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Ayat 89. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Ayat 90. Syuaib berkata kepada mereka, "Hai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat. Janganlah permusuhan dan kebencian kalian kepadaku mendorong kalian untuk tetap bercokol dalam kekafiran dan kerusakan. Jika demikian, maka kalian akan ditimpa azab dan siksa seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, dan kaum Lut. Dan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu, yakni kaum Lut dibinasakan di depan mata kalian tempo hari. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, dari dosa-dosa yang telah dilakukan, kemudian bertobatlah kepadanya, dari berbagai perbuatan buruk pada masa yang akan datang. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, kepada orang yang bertobat." Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Ayat 91. Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Ayat 92. Mereka berkata, "Hai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami, yakni salah seorang yang dihinakan sebab keluargamu tidak menganut agamamu.
Kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu. Yakni, kalaulah bukan karena kami memandang kaummu sebagai kaum terpandang, niscaya kami merajammu dengan batu. Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami, yakni kami tidak memiliki rasa hormat terhadapmu. Syuaib menjawab, "Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Maksudnya, apakah kalian membiarkanku karena kaumku dan tidak membiarkanku karena mengagungkan Rob yang Maha Suci? Tidak mungkin kalian dapat menimpakan suatu keburukan kepada nabinya. Sesungguhnya kalian telah menempatkan kehormatan Allah terbuang di belakangmu. Kalian mencampakkan kehormatan Allah di belakang kalian, tidak menaatinya, dan tidak mengagungkannya. Sesungguhnya Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Yakni, Dia mengetahui seluruh perbuatan kalian dan Dia akan membalasnya dengan kebaikan atau keburukan. Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu." Ayat 93. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ayat 94. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ayat 95. Tatkala Nabi Allah Syuaib berputus dari memperoleh tanggapan kaumnya, dia berkata, "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, yakni menurut caramu." Penggalan ini merupakan ancaman yang keras. Sesungguhnya aku pun berbuat menurut caraku. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta, apakah aku atau kamu? Dan tunggulah azab, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang bersama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jatsimin berarti membujur kaku, tidak bergerak. Dalam surat ini diceritakan bahwa mereka ditimpa dengan suara yang mengguntur. Dalam surat Al-A'raf dikemukakan bahwa mereka ditimpa gempa, dan dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan bahwa mereka ditimpa azab naungan awan. Mereka adalah umat yang sama. Ketiga jenis azab ini disatukan untuk mengazab mereka. Penuturan setiap azab tersebut disesuaikan dengan konteksnya. Tatkala mereka mengatakan, "Hai Syuaib, sungguh kami benar-benar akan mengusirmu dan orang-orang beriman yang bersamamu dari negeri kami." Surat Al-A'raf, ayat 88. Maka siksa yang sesuai untuk dikemukakan di sini ialah gempa. Maka diguncangkanlah bumi di mana mereka berbuat zalim dan hendak mengusir nabinya dari bumi itu. Dan tatkala dalam surat Hud ini mereka berkata lancang kepada nabinya, maka dikemukakanlah suara menggelegar yang membungkam dan membisukan mereka. Kemudian tatkala mereka berkata, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Surat Asy-Syu'ara, ayat 187. Maka Allah Ta'ala berfirman, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Surat Asy-Syu'ara, ayat 189. Yang demikian itu merupakan bagian dari aneka rahasia Allah yang halus. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia yang banyak untuk selamanya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Yakni, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana sebelumnya. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Penduduk Samud merupakan tetangga mereka, mirip dalam hal kekafiran dan perilakunya yang suka menyamun, serta sama-sama sebagai suku Arab.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kami dan mukjizat yang nyata. Ayat 96. Kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ayat 97. Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Ayat 98. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan di hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Ayat 99. Allah Ta'ala menceritakan pengutusan Musa kepada Fir'aun dengan membawa berbagai mukjizat dan tanda-tanda kebesaran yang cemerlang. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, yakni jejak langkah Fir'aun dalam kesesatan. Padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah perintah yang benar, yakni perintah itu tidak mengandung kebaikan dan petunjuk, bahkan hanya merupakan kebodohan, kesesatan, kekafiran, dan keingkaran. Sebagaimana ketika di dunia mereka mengikuti Fir'aun yang mempelopori dan mengepalai mereka, demikian pula pada hari kiamat Fir'aun akan memimpin mereka memasuki jahanam, lalu dia memasukkan mereka ke dalamnya. Mereka minum dari telaga yang diberikan oleh pengatur jatah. Dalam hal ini Fir'aun memperoleh jatah yang paling banyak, yaitu azab yang paling besar. Ayat di atas senada dengan firman Allah Ta'ala, maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Surat Al-Muzammil, ayat 16. Juga selaras dengan, tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling dan berusaha menantang. Maka dia mengumpulkan para pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Dia berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Maka Allah mengazabnya dengan azab di dunia dan azab di akhirat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut. Surat An-Nazi'at, ayat 21-26. Sedang dalam surat ini Allah berfirman, Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Demikian pula halnya dengan para panutan selain Fir'aun. Mereka akan memperoleh azab yang berlipat ganda pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, masing-masing beroleh kelipatan azab, tetapi kamu tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan di hari kiamat. Yakni, di samping azab akhirat, kami menambah dengan azab laknat di dunia. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Mujahid menafsirkan, mereka ditambah dengan laknat pada hari kiamat. Jadi, mereka beroleh dua laknat. Hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang serta pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Surat Al-Mu'min, ayat 46. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang kami ceritakan kepadamu. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Ayat 100. Dan, kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang. Dan, sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Ayat 101. Setelah Allah menceritakan kabar para nabi dan bagaimana Dia membinasakan kaum kafir serta menyelamatkan kaum mukmin, Dia berfirman, itu adalah sebagian dari berita-berita negeri, yakni berita penghuni negeri, yang kami ceritakan kepadamu. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih ada, yakni ramai, dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, jika kami membinasakannya, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena mereka mendustakan para rasul kami dan kafir terhadapnya.
Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan, yakni berhala-berhala yang mereka sembah dan seru, selain Allah. Berhala itu tidaklah memberi mereka manfaat dan tidak dapat menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka, sebab berhala itu justru merupakan penyebab kebinasaan, kehancuran, dan kerugian mereka di dunia dan akhirat. Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras, ayat 102. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuknya, dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan, ayat 103. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu, ayat 104. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia, ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah membinasakan generasi-generasi yang zalim dan mendustakan rasul-rasul kami, maka seperti itu pula yang akan kami lakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Dalam Syahihain diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, Allah memberi tangguh kepada orang zalim hingga apabila dia mengazabnya maka dia tidak melepaskannya lagi. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan begitulah azab Tuhanmu, apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam perbuatan kami membinasakan kaum kafir dan menyelamatkan kaum mukminin, benar-benar terdapat tanda, yakni nasihat dan pelajaran yang menunjukkan kebenaran adanya ancaman kami di akhirat. Penggalan ini senada dengan firman Allah, maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, Surat Ibrahim, ayat 13. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuknya, baik manusia yang terdahulu maupun yang kemudian. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan. Ia merupakan hari yang besar yang dihadiri oleh para malaikat, para rasul, dan seluruh makhluk berupa manusia, jin, dan binatang. Pada hari itu semuanya diberi keputusan dengan adil. Allah tidak berbuat zalim sedikit pun. Jika perbuatan manusia itu berupa kebaikan maka Allah akan melipat gandakannya. Dan kami tiadalah mengundurkannya melainkan sampai waktu yang tertentu. Yakni, tidaklah kejadian kiamat itu diakhirkan melainkan karena telah ditetapkan keputusan Allah mengenai keberadaan manusia yang berjumlah banyak sebagai keturunan Adam dan Allah telah menetapkan waktu tertentu. Jika keturunan Adam telah terhenti dan manusia yang ditakdirkan lahir telah keluar semuanya maka terjadilah kiamat. Firman Allah, dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, adalah senada dengan firman Allah, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Dan dia mengucapkan perkataan yang benar, Surat An-Naba, ayat 38. Dalam Syahihain bab syafaat dikemukakan, tidaklah berbicara pada saat itu kecuali para rasul. Ucapan para rasul pada saat itu ialah, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, hadis Bukhari dan Muslim. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Yakni, pada hari kiamat di antara kumpulan makhluk itu ada yang celaka dan ada yang bahagia. Penggalan ini senada dengan firman Allah Ta'ala, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka, Surat Asy-Syu'ara, ayat 7. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas, ayat 106. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki.
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Ayat 107. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik napas. Yakni, saat nafas dihela dan dikeluarkan mereka merintih karena kerasnya azab yang mereka alami. Naudzubillah. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Imam Abu Ja'far bin Jarir berkata, bahwa di antara kebiasaan orang ialah jika mereka hendak menyifati sesuatu dengan keabadian maka mereka mengatakan, ini akan kekal sekekal langit dan bumi. Atau, ini akan tetap abadi selama ada pergantian malam dan siang. Ungkapan itu dimaksudkan menyatakan keabadian. Lalu Allah menyapa mereka dengan ungkapan yang sudah dikenal di antara mereka. Dia berfirman, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Firman Allah Ta'ala, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, adalah senada dengan firman-Nya, mereka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Surat Al-An'am, ayat 128. Para mufasir berikhtilaf, berbeda pendapat, ihwal perkecualian tersebut, sehingga timbullah banyak pendapat. Dari sekian pendapat itu, Abu Ja'far bin Jarir memilih pendapat dari Khalid bin Ma'dan, A'ad-Dahak, Qatadah, dan Ibnu Sinan, pendapat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas. Perkecualian itu merujuk kepada ahli tauhid yang durhaka, yaitu orang yang dikeluarkan Allah dari neraka melalui syafaat para pemberi syafaat, melalui para malaikat, para nabi, dan kaum mukminin. Bahkan, pihak-pihak ini memberi syafaat kepada para pemilik dosa besar. Kemudian datanglah rahmat dari Yang Maha Pengasih di antara yang pengasih. Rahmat inilah yang mengeluarkan orang yang tidak pernah beramal kebaikan, tetapi satu saat sepanjang hidupnya pernah mengucapkan, tiada Tuhan melainkan Allah. Keterangan yang senada dengan itu dikemukakan pula dalam berbagai berita sahih yang diperoleh dari Rasulullah melalui hadis Anas, Jabir, Abu Sa'idi, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya. Pendapat itulah yang dianut oleh mayoritas ulama salaf dan khalaf dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. As-Sidi berkata, ayat itu dinasah, dihapuskan, oleh firman Allah Ta'ala, sedang mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sebagai karunia yang tidak putus-putusnya, ayat 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, mereka adalah para pengikut Rasul, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, mereka tinggal di dalamnya untuk selamanya, selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Makna perkecualian di sini ialah bahwa keabadian mereka dalam kenikmatan bukan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan Allah, tetapi diserahkan kepada kehendak-Nya. Dia memiliki karunia untuk mereka selamanya. Karena itu, mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid, sebagaimana diberi ilham untuk bernapas. Kemudian hal itu diikuti dengan ayat, sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, dan ulama lainnya yang tidak hanya seorang berkata, bahwa penyajian penggalan ini setelah menyajikan, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, dimaksudkan supaya tidak timbul kesan bahwa di surga ada keterputusan nikmat. Justru yang terjadi adalah kepastian kesinambungan dan keabadian nikmat. Hal ini sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa keabadian azab bagi ahli neraka itu terpulang pada kehendak Allah, dan bahwa Dia mengazab mereka semata-mata karena keadilan dan hikmah-Nya. Karena itu, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Penggalan ini senada dengan firman Allah. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Surat Al-Anbiya, ayat 23.
Maka, janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan, sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat 109. Dan, sesungguhnya kami telah memberikan kitab kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang kitab itu. Dan, seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan, sesungguhnya mereka dalam keraguan yang menggelisahkan terhadapnya. Ayat 110. Dan, sesungguhnya kepada masing-masing pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup amal mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, maka janganlah kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu, sebab sembahan itu merupakan kebatilan, kebodohan, dan kesesatan. Mereka hanyalah menyembah apa yang disembah oleh nenek moyangnya dahulu. Maksudnya, perbuatan mereka itu tidak memiliki landasan kecuali hanya mengikuti nenek moyang dalam aneka kebodohan. Maka, Allah akan mengazab mereka dengan suatu azab yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, walaupun mereka memiliki aneka kebaikan. Allah telah membalas aneka kebaikan itu saat mereka hidup di dunia. Kemudian, Allah menceritakan bahwa Dia telah memberikan kitab kepada Musa, lalu manusia memperselisihkannya. Maka, di antara mereka ada yang mempercayainya dan ada pula yang mengingkarinya. Jadi, kamu Muhammad, dapat menjadikan para nabi terdahulu itu sebagai teladan. Karena itu, janganlah kamu dongkol lantaran mereka mendustakanmu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Ibnu Jarir menafsirkan, kalaulah dahulu Dia tidak memutuskan untuk menangguhkan azab hingga waktu tertentu, niscaya diputuskanlah persoalan di antara mereka. Mungkin pula yang dimaksud dengan penggalan ini ialah bahwa Dia tidak mengazab seseorang kecuali setelah tetapnya argumentasi melalui pengutusan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia akan mengumpulkan umat-umat terdahulu dan yang kemudian serta membalas mereka. Jika amalnya baik maka dibalas dengan kebaikan. Dan jika buruk maka dibalas dengan keburukan. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kepada masing-masing pasti Tuhanmu akan menyempurnakan dengan cukup amal mereka. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dia Maha mengetahui seluruh amal mereka, apakah amal baik maupun buruk, baik yang nyata maupun tersembunyi. Ayat ini senada dengan firman Allah, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami, Surat Yasin. Ayat 32. Maka, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang yang telah bertobat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 112. Dan, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ayat 113. Allah Ta'ala menyuruh Rasul-Nya dan hamba-hambanya yang beriman agar tetap teguh dalam sikap istiqomah. Keteguhan inilah penolong terbesar dalam meraih kemenangan atas musuh dan dalam menyalahi para oposan. Allah melarang tindakan melampaui batas termasuk kepada orang musyrik. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia Maha melihat aneka perbuatan hamba. Tidak ada satu perkara pun yang samar baginya. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yakni janganlah kamu merasa rela terhadap berbagai tindakan mereka, jangan cenderung kepada mereka, dan jangan meminta tolong kepada mereka. Jika demikian maka seolah-olah kamu menyetujui tindakan mereka, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.
yakni kamu tidak memiliki sesuatu yang dapat menyelamatkanmu dari neraka dan tidak memiliki penolong yang akan melepaskanmu dari azabnya. Dan, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, ayat 114. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, ayat 115. Sehubungan dengan firman Allah, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Hasan meriwayatkan dari Qatadah, Ad-Dahak, dan selainnya, ia adalah sholat subuh dan asar. Mungkin pula ayat ini diturunkan sebelum ditetapkannya kewajiban sholat 5 waktu pada malam Isra, sebab sebelum ini hanya diwajibkan 2 kali sholata. Sholat sebelum terbit matahari dan sholat setelah terbenam matahari. Nabi dan umatnya juga memiliki sholat malam. Kemudian keharusan sholat malam bagi umat dihapus, sementara bagi Nabi diwajibkan. Namun, menurut satu pendapat, kewajiban bagi Nabi pun dihapus. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Di sini Allah menegaskan bahwa perbuatan baik dapat menghapus perbuatan buruk yang telah dilakukan. Hal ini pun ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syaihani, Amirul Mukminin Utsman bin Affan memperlihatkan cara berwudu Rasulullah kepada orang-orang. Dia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah berwudu. Beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholata 2 rakaat tanpa mengalami bisikan nafsu, maka diampunilah dosanya yang terdahulu. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan puasa Ramadan dapat menghapus dosa-dosa yang terjadi hingga sholat Jumat, dan Ramadan berikutnya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Abu Ja'far bin Jarir meriwayatkan dari Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sholat 5 waktu dijadikan sebagai penebus dosa yang terjadi di antara sholat itu, sebab Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, aku berjumpa dengan seorang wanita di kebun. Aku melakukan segala hal terhadapnya kecuali jima. Aku mencium dan memeluknya, dan hanya itu yang aku lakukan. Aku menyerahkan diri kepadamu untuk menerima hukuman yang engkau kehendaki. Rasulullah tidak berkata sepatah pun. Orang itu juga berlalu. Umar berkata, sesungguhnya Allah telah menutupi rahasianya. Mengapa dia tidak menutupi rahasianya sendiri? Rasulullah mengawasi orang ini dan berkata, suruh dia kembali kepadaku. Orang-orang pun menyuruhnya kembali. Rasulullah membacakan ayat ini kepadanya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Dalam riwayat Umar dikemukakan bahwa Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah ayat ini berlaku bagi dia semata atau bagi seluruh manusia? Beliau menjawab, bagi seluruh manusia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana dia membagikan rezeki di antara kalian. Allah memberikan dunia baik kepada orang yang menyukainya maupun tidak. Namun, dia tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang sangat menyukainya. Barang siapa diberi agama, berarti dia mencintainya. Demi zat yang menguasai diriku, tidaklah seorang hamba termasuk muslim yang baik sebelum kalbu dan lisannya menyelamatkan.
Dan tidaklah beriman sebelum tetangganya aman dari bawaiknya, berarti tipuan dan kezalimannya. Ibnu Mas'ud berkata, kami bertanya, hai Nabi Allah, apa yang dimaksud dengan bawaiknya? Beliau bersabda, ia berarti tipuan dan kezalimannya. Tidaklah seseorang memperoleh harta yang haram kemudian menginfakkan sebagiannya lalu hartanya diberkati atau menyedekahkannya lalu diterima. Dan, tidaklah dia menggunakan harta haram itu melainkan akan membuatnya lebih terperosok ke dalam neraka, karena Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Sesungguhnya keburukan itu tidak dapat menghapus keburukan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mu'adz bahwasanya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, hai Mu'adz, ikutilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya serta bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka, mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari kerusakan di muka bumi kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat 116. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat 117. Allah Ta'ala berfirman, mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang tetap melakukan kebaikan lalu melarang dari kerusakan di muka bumi yang terjadi di antara mereka? Kecuali sebagian kecil, artinya memang dijumpai orang yang demikian dalam jumlah kecil. Mereka merupakan orang-orang yang diselamatkan Allah tatkala kemurkaannya menimpa dan siksanya terjadi dengan mendadak. Karena itu, Allah Ta'ala menyuruh umat ini melalui firman-Nya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, dan melarang dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran, ayat 104. Dalam sebuah hadis ditegaskan, jika manusia melihat kemungkaran, tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah nyaris menimpakan siksa kepada mereka dengan menyeluruh. Karena itu, Allah berfirman, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang dari kerusakan di muka bumi kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, yakni mereka tetap bercokol dalam berbagai kemaksiatan tanpa ada seorang pun yang menegurnya, sehingga mereka dikagetkan dengan azab. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Yakni siksa Allah dan azabnya tidak akan menimpa suatu negeri, sedang penduduknya senantiasa berbuat kebaikan. Siksa datang manakala mereka berbuat zalim. Penggalan ini sejalan dengan firman Allah, tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ayat 118. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Semuanya, ayat 119. Allah Ta'ala menerangkan bahwa Dia Maha Kuasa untuk menjadikan seluruh manusia sebagai umat yang satu, beriman semuanya atau kafir semuanya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, jika Robmu berkehendak, niscaya berimanlah seluruh penghuni bumi, semuanya. Surat Yunus, ayat 99. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Yakni, perbedaan agama dan keyakinan dalam peraturan agama, aliran, dan mazhab senantiasa terjadi di antara manusia. Akramah menafsirkannya dengan, mereka senantiasa berbeda-beda keinginannya.
kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Yakni, kecuali orang-orang yang dirahmati, yaitu para pengikut Rasul yang berpegang teguh pada perintah agama Allah yang disampaikan oleh para Rasul kepada mereka. Mereka termasuk kelompok yang selamat. Qatadah berkata, yang berhak mendapat rahmat Allah ialah yang menyukai persatuan, walaupun negeri dan tubuh mereka berjauhan. Sedangkan, orang yang mendurhakainya ialah mereka yang bercerai-berai, walaupun negeri dan jasad mereka bersatu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Taus bahwa ada dua orang mengadukan persoalan mereka kepada Taus.